Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Warta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sadar, Minggu 1 November 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya kebaktian ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Bila di antara saudara ada yang berkerinduan menjadi anggota GKP Jemaat Sadar serta menghadapi pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat selesai kebaktian. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian minggu hari ini kita dilayani oleh Pendeta Rasmina Panalu STK dari GKP Sumedang dalam rangka pertukaran firman Sinodal. Dan kita juga dibantu oleh kantornya Marisa Saitapi dan Emma Silva dan organisasi Peru Masih, Infokus Michelle Abuela, serta saudara-saudara di lain kamar Sonsistem dan masyarakat. Untuk minggu tanggal 8 November 2020 kita diadakan pembukaan secara SSI dengan kantornya Bapak Petrus Kuai dan Leonardo Tudo, organisasi Masih, Infokus Komunikasi, lain dan yang lain tercantum dalam laporan jemaat. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ilahi Presiden YSPB dan Pendeta Rasmina Panalu dari GKP Sumedang yang telah melayani kebaktian minggu pukul 6 dan pukul 9 di GKP Sadar dalam rangka pertukaran firman Sinodal. Dan saat ini Pendeta Agus Lana melayani sebagai narasumber pembinaan kaum muda GKP Jemaat Putri pada Sabtu, dilanjutkan minggu kebaktian minggu dalam rangka pertukaran melayani Sinodal pukul 7 dan pukul 10. Demikian untuk utama jemaat. Jadwal realisasi terlampir kebaktian syukur ke-86 GKP. Kebaktian syukur dalam rangka peringatan HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan akan dilakukan pada hari Sabtu 14 November 2020 17.00. Demikian untuk utama jemaat. Kebaktian KRT dan KMDA disiapkan secara online via YouTube. Bacaan Alkitab dalam sikap terlampir, bidang kesan dan kesaksian, berita keluarga. Mohon doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit dan penyembuhan agar mereka sembuh, untuk para orang tua yang sudah lanjut usia serta anggota jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 1 sampai dengan 7 November 2020. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putri anak pertama dari pasangan suami istri, Bapak Rizky Suroso dan Ibu Sera Stefani Lili Palu, pada hari Minggu 18 Oktober 2020 yang diberi nama Octaviani Putri Pratama. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat menyampaikan selamat atas kehadiran anggota keluarga. Tuhan memberkati. Berita duka cita telah kembali dengan pengaruh ke rumah Bapa di surga, Ibu Alce Letwat Eseleturan pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Bagian pemakaman dan penguburan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Oktober 2020. Kebaktian syukur penguburan di keluarga Letwat akan dilakukan pada hari Selasa 3 November 2020 pukul 17.00. Keluarga mengundang kehadiran anggota jemaat. Majelis Jemaat mengingatkan agar kita tetap ambil bagian dalam acara tersebut dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan dan menyampaikan duka cita dan bela suka yang sedalam-dalamnya. Kiranya keluarga yang didiamkan diberi kekuatan dan kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian syukur penghiburan. Keluarga Bapak Haji ini mengundang kehadiran jemaat dalam kebaktian syukur penghiburan yang akan dilakukan pada hari Kamis 12 November 2020 pukul 13.00. Demikian untuk diketahui jemaat. Panduan dalam kebaktian minggu di GKP Jemaat Sadar di era tatanan baru sebelum, selama, selesai dan larangan dalam mengikuti ibadah di era tatanan baru terlampir dalam warta jemaat. Himbauan majelis jemaat terlampir. Bidang penelitian dan pengembangan. Informasi yang ada dalam kebaktian online terlampir. Rencana sakramen baptisan kudus anak. Direncanakan akan dilakukan sakramen baptisan kudus anak pada hari Minggu 6 Desember 2020 pukul 9. Bagi Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan putra putrinya dapat menghubungi majelis jemaat untuk mengambil dan mengisi formulir permohonan pelayanan. Formulir yang sudah diisi dikembalikan kepada majelis jemaat paling lambat Sabtu 14 November
2020 dengan melakukan fotokopi akte kelahiran anak, fotokopi surat pengantar orang tua, serta fotokopi kartu keluarga. Peneguhan anggota majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024 direncanakan akan dilakukan peneguhan anggota majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat periode 2020-2024 pada hari Minggu 22 November 2020. Persiapan peneguhan akan dilakukan pada hari Kamis 19 November 2020 pukul 18.00. Majelis Jemaat mengundang kehadiran Bapak dan Ibu calon Majelis Jemaat yang akan ditentukan untuk mengikuti rapat Majelis Jemaat sebagai peninjau pada hari Kamis 5-12 November pukul 18.45 di gereja. Mohon dukungan dan doa dari segenap anggota jemaat agar rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar. Peneguhan anggota komisi dan tim pelayanan jemaat periode 2020-2024 direncanakan akan dilakukan peneguhan anggota komisi dan tim pelayanan jemaat periode 2020-2022 pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 9. Pengundian kupon Dompres PHRI. Panitia Hari Besar Gereja GKP Sadar periode 2019-2020 akan melakukan pengundian kupon Dompres pada hari ini, Minggu 1 November 2020 setelah selesai kebaktian minggu, dan akan disiarkan secara langsung agar anggota jemaat yang tidak dapat ke gereja dapat mengikuti melalui video ataupun HP. Dan jangan mengukur mengikuti pengundian dengan taat protokol kesehatan. Demikian untuk bagi jemaat. Dukungan dana pendidikan Majelis Jemaat oleh Komisi Diakonia menggunakan dana nama-nama di bawah ini, nama-nama yang terlampir dalam waktu jemaat, untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilakukan pada hari Minggu 8 November 2020 setelah kebaktian kedua, dengan didampingi oleh orang tua atau wali. Kepada para penerima dukungan dana pendidikan dimohon untuk membawa buku catatan aktivitas. Demikian untuk menjadi perhatian bersama. Bidang sarana dan dana, pengadaan dan perbaikan sarana pelayanan, pengadaan keyboard gereja dengan anggaran 20 juta sampai dengan tanggal 20 Oktober sudah terkumpul sebesar 6.992.000 rupiah. Informasi penerima batu lampu. Demikian informasi penerima batu kebaktian yang diterima oleh Majelis Jemaat periode 19 sampai dengan 20 Oktober 2020. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan di gereja. Demikian rapat jemaat ini dan atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan bangkit berdiri. Pada hari Minggu ini, kita memasuki minggu kedua dalam pekan keluarga dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan. Sebagai umat Tuhan, kita semua diundang untuk kembali menghayati makna kehidupan, kebersamaan dan kehadiran sebagai gerejanya di tengah minggu dan uang yang dihadapi. Sebagai gerejanya terang bahwa kita boleh dan sampai saat ini segala sesuatu yang telah kita terima hanyalah berasal dari Tuhan yang tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Pimpin Jemaat nomor 20 ayat 1. Semua
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kasih setia Tuhan mengantar kita menjalani kehidupan kita. Juga dalam menyongsong hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-86. Karena itu, pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan di minggu kedua ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian pembukaan pekan keluarga GKP ini diambil dari Yosua 3 ayat 10a yang berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Mari kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Karena begitu besarnya cinta kasih yang telah Engkau nyatakan bagi Gereja Kristen Pasundan yang akan memasuki usia 86 tahun. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam situasi senang maupun dalam suasana bahkan ketika dalam situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kami sebagai gereja harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, kami sempat mengalami kekhawatiran dan kegamauan. Namun kami yakin bahwa Engkau pun hadir di dalam situasi tersebut, mendidik dan mengajarkan kepada kami
untuk semakin bijak memaknai peribadahan dan berrelasi dengan Tuhan dan sesama kami. Ya, sebagai keluarga-keluarga, kami pun bersyukur karena kami diberikan waktu yang cukup untuk berrelasi dan dalam dan bahkan kami boleh kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami Naikkan rasa syukur kami kepada kami semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap setia di sepanjang perjalanan hidup umat, khususnya kami selaku keluarga Satria Kristen Pasundan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Gabungan nomor 188 ayat 1 sampai dengan 3. Saat ini Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami menyadari bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup di dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku bahwa kami kurang sungguh-sungguh beriman dan menaruh harap hanya pada-Mu. Kami seringkali kurang serius untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengaku bahwa sebagai gereja
kami seringkali gagal untuk mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dalam hidup keseharian kami. Kami tidak sepenuhnya berupaya mengubah dan memperbarui hidup kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Perilaku kami terkadang menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal dan mendekat kepada Kristus. Ya Tuhan, kami mengaku terlalu sibuk dengan urusan diri kami sendiri dan begitu banyak berdalam untuk mengelak dari tugas panggilan-Mu. Kami kerap sibuk dengan seremoni dan ritual belaka dan kehilangan banyak waktu dan tenaga untuk mempraktekkan cinta kasih dan kebajikan bagi sesama. Ya Allah yang penuh cinta, ampunilah kami selaku gereja, bahagialah kami dan kobarkanlah semangat cinta kasih-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus melangkah maju di tengah tantangan zaman. Amin. Jemaat diajak memuji Tuhan melalui kidung jemaat tabungan nomor 33. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati di dalam terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita merespon dengan kidung keesaan
101 bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Yosua 3. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh nyata bagi kami keluarga per keluarga, di mana Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing. Dan sebagai gereja-Mu, kami bersyukur untuk kemampuan di mana gereja-Mu terus dapat melakukan tugas pelayanan, menjadi berkat bagi sesama. Allah Bapa yang baik, dalam rangkaian syukur kami bagi pelayanan yang Tuhan mampukan untuk terus kami lakukan sampai di usia 86 tahun. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, bantu kami untuk memahami bagian Alkitab yang kami baca bersama. Menolong kami sebagai keluarga Kristen, anggota keluarga yang terus beriman kepadamu untuk melakukan kehendak-Mu. Menolong kami bagian dari Gereja Kristen Pasundan untuk terus berkarya. Terima kasih ya Bapa. Karena itu saat ini kiranya hamba-Mu Tuhan berkati untuk menyampaikan kehendak-Mu, dan hamba-hamba-Mu Tuhan berkati juga supaya kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara, Yosua 3 ayat 7 sampai dengan 17
akan kita baca secara bergantian. Ayat-ayat yang ganjil akan dibaca oleh Bapak Ibu Saudara yang lahir tanggal ganjil, dan ayat-ayat yang genap akan dibaca oleh kita yang lahir tanggal genap. Silakan Bapak Ibu Saudara yang lahir tanggal ganjil membaca terlebih dahulu ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku merasakan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikianlah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan. Haruslah kamu tetap berdiri di sungai itu. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, datanglah dan mendengar firman Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Heti, orang Feris, dan orang Girgas, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tak bekerja dengan sangat ini berjalan menyerang di belakang, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap suku. Segera-segera para imam mengatakan Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari gunung akan berhenti mengalir dari gunung. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera-segera para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu berjalannya di dalam air dari sisi-sisi itu. Sungai Yordan itu telah sampai ke bawah sepanjang lebar selama musim panen. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adan. Orang kota yang terletak di sebelah selatan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu ke tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi seperti saat ini, kita pasti lebih banyak di rumah ya. Kalaupun kita pergi beraktivitas di luar rumah, mungkin kita yang bekerja, kita yang pergi ke pasar, atau ada sedikit keperluan,
Kita tahu protokol kesehatan itu harus diikuti. Tapi setelah kegiatan di luar rumah selesai kita lakukan, kita kembali lagi ke rumah. Dan menghabiskan banyak waktu yang tetap positif tentunya di dalam rumah. Bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Atau bagi kita yang punya orang tua yang sudah lanjut usia, atau anak-anak di bawah usia 12 tahun, diwanti-wanti betul tidak beraktivitas di luar rumah. Jadi kalau begitu sudah dapat dipastikan ada begitu banyak aktivitas yang mungkin pada waktu lalu tidak terpikirkan oleh kita untuk kita lakukan, sekarang jadi kita lakukan. Saya yakin itu bunga-bunga di pot di depan rumah tadinya tidak sempat diurus. Sekarang kinclong, tambah banyak, beragam dan lebih subur dari biasa. Yang tadinya pemuda, remaja, boro-boro mau pegang kelompok. Sekarang lihat mamanya masak, ada kesempatan untuk bantu mamanya masak. Sedikit banyak tahu menu masakan. Apalagi anak-anak pemuda kita dengan lihat Google, menu masakan tersedia, beragam menu kuliner bisa dicoba dengan segera. Mereka juga memiliki keterampilan untuk memasak. Saya yakin walaupun anggota keluarga kita tinggal di rumah pada umumnya, rumah kita jadi bersih kan? Jadi bersih. Anaknya yang tadinya gak sempat bebersih, jadi pintar membersihkan rumah. Sekarang sudah mulai loh banyak yang beternak. Sekarang dagang online juga mulai dilirik. Dan beragam lagi apa yang bisa dijual secara online. Kita bisa katakan Bapak Ibu Saudara, masa pandemi mungkin bagi orang lain menjadi kutukan yang serius. Tapi untuk keluarga Kristen, masa pandemi ini harus kita lihat menjadi masa di mana berkat Tuhan juga tercurah di dalam kehidupan keluarga kita. Walaupun seperti apa yang tadi saya katakan, mengisi waktu di rumah dengan hal-hal yang positif, itu langkah pertama yang diayunkan, bukanlah yang mudah. Paling sulit, karena perlu menyesuaikan terhadap situasi baru. Tapi kalau sudah belajar beradaptasi dengan situasi yang baru, lalu semua secara rutin kita lakukan, dengan mudah akan terus bisa kita kerjakan. Kita akui Ibu Bapak Saudara sekali lagi tidak mudah. Karena ketika orang kehilangan pekerjaan, terputus pemasukan secara ekonomi, padahal kebutuhan anggota keluarga juga bisa jadi semakin banyak. Karena anak sekolah online, anak kuliah online, dan mereka butuh kuota. Tidak sedikit yang merasa bosan terus di rumah. Dan Ibu Bapak Saudara,
Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan. Mungkin tidak ada pemasukan secara ekonomi, anggota keluarga berkumpul terus di rumah, terjadi pergesekan, lalu kemudian emosi naik, terjadilah kekerasan. Atau bahkan yang paling mengerikan, ketika orang mulai selingkuh, akhirnya keluarga bubar, berdampak bagi semua. Ya, masa pandemi ini menjadi kutuk. Bagaimana kita menghadapinya? Masa pandemi ini menjadi berkat. Itu juga tergantung bagaimana kita menjalani. Dan saya meyakini kita semua pasti akan segera mengatakan, aku ingin masa pandemi ini tetap menjadi berkat. Semakin kreatif, semakin sehat, komunikasi di antara keluarga semakin baik, dan banyak hal baik yang bisa jadi dulu belum terlihat, belum dialami, lalu di masa pandemi ini bisa dialami. Berharap masa pandemi ini segera berlalu. Setelah vaksin diberikan, semoga situasi pandemi segera berlalu. Harapan semua, harapan masing-masing keluarga. Ibu bapak saudara, memasuki minggu kedua dalam menghayati pekan keluarga menyongsong hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-86. Kita bersama-sama diajak untuk menghayati kehidupan keluarga kita masing-masing sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Gereja Kristen Pasundan sebagai sebuah persekutuan. Bukan hanya keluarga-keluarga kita yang menghadapi kemelut yang luar biasa, tapi juga Gereja Kristen Pasundan mengalami kemelut hebat. Tapi tentu pertanyaannya, tetapkah ada kepatuhan kita kepada Tuhan? Tetapkah ada kebergantungan keluarga kita, gereja kita, pribadi kita kepada Dia yang kita hayati mengatur seluruh perjalanan kehidupan kita? Apakah keluarga-keluarga Kristen semakin berkualitas? Kalau begitu gereja juga semakin berkualitas, karena di dalamnya ada keluarga-keluarga yang berkualitas. Bapak Ibu, Saudara, keluarga Yosua sebagai pemimpin dari keluarganya, juga sebagai pemimpin dari umat Tuhan. Pada saat itu mereka memang dalam perjalanan yang cukup panjang menuju tanah Kanaan. Dan di depan mata mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Tentu lebih kecil dibandingkan dengan laut Teberau pasca mereka keluar dari Mesir. Tapi menyeberangi sungai Yordan ini juga ternyata arusnya cukup besar. Ada persyaratan yang harus mereka lakukan. Apa itu? Mereka harus tetap membawa tabut perjanjian, di mana 2 loh batu yang diterima sebagai 10 hukum Allah, sebagai bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat, harus tetap mereka bawa menyeberangi sungai Yordan. Allah sudah berjanji mereka akan
yang namanya orang Feris, orang Lewi, orang Het, orang Kanaan. Tuhan akan melindungi bangsa Israel dari bangsa-bangsa itu. Aman, dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekarang mereka akan menyeberangi sungai Yordan dan Allah menentukan apa yang harus dilakukan. Bukan hanya tabut perjanjian yang harus mereka bawa menyeberang, tapi yang memegang tabut perjanjian itu adalah para imam. Para imam akan menginjakkan kaki ke dalam sungai Yordan, air sungai Yordan. Dengan begitu air berhenti mengalir dan tanah kering. Sementara tabut perjanjian itu tetap mereka bawa, para imam tetap diam di tanah yang kering di sungai Yordan, dan umat Tuhan akan menyeberang. Kita ingat pengalaman menyeberang laut Deborah. Adakah ketaatan di sana? Adakah ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan tentukan? Harus para imam. Dan para imam itu juga harus berhenti menginjakkan kakinya di air sungai Yordan supaya air itu menjadi kering dan bangsa itu bisa lewat. Bukan bangsa itu dulu yang lewat, tapi tabut perjanjian dulu yang akan lewat tapi berhenti di tengah sungai Yordan. Bapak Ibu, Saudara, lalu kemudian posisi tabut perjanjian dengan umat Tuhan itu sedikit agak jauh supaya tetap terlihat bahwa kami dipimpin oleh tangan kasih Tuhan melalui tabut perjanjian. Harus taat, harus patuh, ikuti semua apa yang Tuhan perintahkan. Harus meyakini bahwa melalui kehadiran Allah mereka dimampukan untuk menyeberangi sungai Yordan. Yang bisa jadi arusnya sebentar menjadi deras, tapi ternyata kering karena pertolongan Tuhan. Ibu bapak saudara, kita belajar beberapa hal dari bagian ini. Yang pertama, menyeberangi sungai Yordan dengan arus yang kadang deras, yang kadang juga biasa. Tapi kita tahu di dalamnya, dalam menyeberangi sungai Yordan harus ada ketaatan, kepatuhan terhadap apa yang Tuhan tentukan. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Keluarga-keluarga kita tetapkah menjadi keluarga-keluarga yang patuh, keluarga-keluarga yang taat, keluarga-keluarga yang mau mendengar perintah Tuhan, keluarga-keluarga yang tetap setia, keluarga yang tetap hidup baik sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam bertindak, tidak salah untuk tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. Tetaplah jadi keluarga yang patuh, keluarga yang setia, keluarga yang taat kepada Dia. Taat kepada Tuhan berarti juga taat kepada pemerintah. Karena kita meyakini pemerintah juga dipilih oleh Tuhan. Karena itu ketika ada protokol kesehatan dalam berbagai kesempatan, itu harus tetap dilakukan. Di tempat ibadah, di kantor, atau ketika kita berelasi dengan orang lain. Patuh dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan menolong kita untuk secara pribadi hidup sehat,
Kalau secara pribadi kita sehat berarti menolong keluarga kita sehat, berarti menolong sesama kita untuk sehat, berarti menolong Indonesia untuk sehat. Seorang teman berbagi lewat Facebook, dia bercerita kenapa akhirnya dia menjalani pengobatan di Wisma Atlet. Dia katakan, saya berjumpa dengan seorang teman, dan itu teman lama. Sudah 3 tahun tidak pernah ketemu. Jadi ketika mereka berbicara, waktu mereka ngobrol itu rupanya 3 jam, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ngobrol 3 jam, karena saking kangennya dan dia menganggap ini teman lama saya, entah bagaimana lah, yang namanya masker itu dia tidak pakai, saya tidak pakai. Padahal secara intens 3 jam lamanya mereka bercerita panjang lebar. Wah, ceritanya mah kangen-kangen. Memang temannya katanya sedang kurang sehat. Tapi kurang sehat kan bisa juga karena kurang tidur. Tidak selalu corona. Tapi itu yang terlewatkan. Temannya tidak tahu mulai ada virus corona di dalam tubuhnya, dan karena kelalaian virus corona itu dibagikan kepada sahabatnya. Setelah 3 jam pulang tanpa terasa, ya beberapa hari kemudian mulai terjadi keluhan. Apa kurang tidur? Apa kurang minum? Apa kurang vitamin? Dia tidak sadar ternyata virus corona itu mulai datang. Pengobatan itu akhirnya dia jalani di Wisma Atlet selama 2 minggu. Sekarang dia berbagi pengalaman lagi, aku harus menjaga kesehatan. Pagi-pagi dia sudah pakai sepatu olahraga, dia mau jalan pagi supaya dia sehat. Sebuah pengalaman yang bisa jadi sederhana tapi penting untuk diperhatikan oleh setiap keluarga kita. Saya senang kalau ada orang tua yang bisa mengajarkan anaknya yang balita, kalau pergi naik motor anaknya dipakaikan masker, atau kalau tidak mungkin ditinggalkan di rumah diajak tapi pakai masker, tidak lagi bersalaman, gitu ya. Itu bentuk ketaatan kita kepada pemerintah dan menjadi bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita harus bisa menjadikan kesempatan hidup di masa pandemi ini untuk menerima semakin banyak berkat Tuhan. Semakin banyak berkat Tuhan. Yohanes Paulus II mengatakan, di masa seperti pandemi, seperti sekarang ini, keluarga menjadi gelanggang bina kemanusiaan yang mendalam. Bentuk pembinaan kemanusiaan yang mendalam, komunitas belas kasih, dan itu dimulai dari keluarga. Kalau keluargaku mempraktekkan kasih, pasti dimanapun dia berada nanti, kasih Tuhan itu juga tetap terpraktekkan. Dari hal-hal sederhana, kita tentu berharap ikatan cinta kasih di antara anggota keluarga semakin besar, karena ada pertemuan yang secara intens dilakukan. Ikatan emosional, ikatan moral, ikatan spiritual. Tadinya mah doa sama-sama mah borok-borok. Sekarang bukan hanya doa sama-sama, kebaktian sederhana di keluarga juga ternyata bisa dilakukan. Atau seperti tadi, banyak hal-hal positif. Pandemi, masa di mana berkat Tuhan
juga tercurah dalam kehidupan keluarga kita, juga masa di mana keluarga kita semakin berkualitas secara spiritual. Kemeluh apapun yang datang di tengah-tengah keluargaku, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja di segala atas dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan mulai. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang juga hadir di dalam kehidupan kami keluarga per keluarga, kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kasih sayang Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Kami akui memang banyak tantangan masalah yang datang, tapi tantangan dan masalah itu bisa jadi menjadi batu loncatan bagi kami semakin kreatif, mengasah iman percaya kami kepadamu dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kami. Tuhan, banyak hal di mana kasih sayang Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di tengah-tengah keluarga kami. Dan kami percaya bahwa sampai kapanpun Engkau mengantar kami keluarga untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintah bangsa dan negara kami terus berupaya untuk menentukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kami, menolong negara kami bebas dari COVID-19, dan tentu dengan kerjasama dari kami sebagai warga negara Indonesia. Tuhan, situasi yang aman, situasi yang nyaman, Tuhan memberkati kehidupan berbangsa bernegara, supaya bangsa dan negara kami ini boleh pulih, boleh sehat, dan pertambahan COVID bisa ditekan. Ya Bapa, kami mendoakan pemerintah bahkan lokal di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah lokal supaya kami sebagai bagian dari masyarakat yang tinggal di wilayah Sadang dan sekitarnya, kami boleh mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan.
bersama dengan Majelis Sinode, bersama dengan badan pelayanan dan unit-unit jemaat-jemaat, pos kebaktian, pos pelayanan, seluruh anggota jemaat. Ya Tuhan, gerejamu boleh ada dan terus melakukan tugas pelayanannya hanya karena pertolongan Tuhan. Kiranya gerejamu semakin dapat menjawab tantangan yang ada. Memasuki usia 86 tahun, kami akan selalu dikuatkan untuk melangkah pada waktu-waktu selanjutnya. Pekan keluarga yang kami isi dengan kebaktian online atau dengan ibadah keluarga melalui renungan harian ataupun baktian rumah tangga. Tuhan, semuanya kiranya menguatkan iman percaya kami. Bapa, kami mendoakan kehidupan pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih para penatua bersama dengan Pendeta Andris boleh melayani dengan sukacita dan dalam proses persiapan untuk peneguhan penatua dan pengawas perbendaharaan jemaat periode berikutnya. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Ada pertukaran pelayanan firman Tuhan sesinodal, dan hari ini Bapak Pendeta Andri Suhana melayani di GKP Gunung Putri. Tuhan memberkati juga dalam perjalanan pulang kembali ke Sadang setelah PPFT Sinodal selesai dilakukan. Kami mendoakan komisi pengawas perbendaharaan jemaat dalam peran yang harus dilakukan, juga seluruh anggota jemaat Tuhan semakin giat melayani, terus berkontribusi. Kami memohon Engkau menolong. Kami mendoakan ya Tuhan untuk keluarga kami yang berduka, keluarga dari Ibu Elsie Ledward yang berduka karena Ibu Elsie Tuhan panggil pulang. Tuhan, keberadaan keluarga yang ditinggalkan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai. Bahkan kami, anggota gereja, Tuhan mampukan untuk memberikan penghiburan, bisa menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Engkau senantiasa hadir, memberikan kasih sayang-Mu bagi keluarga. Tuhan, ada sukacita yang besar bagi keluarga kami karena Tuhan menganugerahkan anak di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan karena Oktavaliani Putri Pratama Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga Bapak Rizky Suroso dan Ibu Sela Stefani. Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami ini dalam mendidik anak mereka. Masa pemulihan ibu juga Tuhan yang melindungi. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kasih sayang Tuhan menambahkan kemampuan untuk menjalani usia lanjut. Karena ada anak-anak, cucu-cucu yang juga mendampingi. Kami berdoa untuk Ibu A. Runturambi, untuk Ibu Gasper, untuk Ibu P. Ratu, Bapak Ibu Somiana, Ibu Lenora mau pulang, Ibu Juliana Sumoket, dan Ibu Yosina Sahetapu. Tuhan, orang tua kami ini bergantung pada pertolongan Tuhan. Kami mendukung doa untuk mereka. Untuk anggota keluarga kami yang sakit,
atau ada dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau memberkati obat-obatan yang diminum, makanan minuman, juga masa di mana mereka istirahat, dan anggota keluarga yang terus mendampingi juga punya kasih sayang yang besar. Kami berdoa untuk Ibu Seli Situmora, Bapak Yaspal Sibat, untuk Bapak Jeffrey E. Dikumahwa, Ibu Enda Mustamu, Bapak Adri B. Tenter, anak Febriani Putri Tori, Ibu Eti Robertina Gasper. Tuhan, sehat kembali, itu permohonan kami. Kami mendoakan Tuhan kebaikan-Mu yang dirayakan oleh anggota keluarga kami yang hari ini atau seminggu ke depan mensyukuri kebaikan Tuhan, menambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rahayu Sri Munarsi, anak Rizky Mual Sianturi, hari ini 1 November, Saudara Yansen Timu, anak Andrian Kenny Yahya, 2 November, Ibu Novelina Sumendap, Bapak Rizky Suroso, 4 November, Bapak Yang Mulia Sitorus, 6 November, Saudara Amos Matulesi, 7 November. Sehat, panjang umur, banyak rezeki, Tuhan limpahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang baik, kami mendoakan keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang dalam sekolah online, kuliah online, masa pertumbuhan mereka, atau mereka yang sudah bekerja, bahkan mereka yang sudah berkeluarga. Kami mendoakan orang tua kami yang lanjut usia dimanapun mereka berada, bahkan yang tinggal jauh dari kami. Senantiasa kasih Tuhan menyertai, bahkan tanggung jawab kami sebagai orang tua, tanggung jawab kami sebagai anak, kiranya boleh terus kami lakukan. Kami mendoakan rencana anak-anak Stiki yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Pada bulan November pertengahan ini akan diwisuda. Terima kasih, perjalanan perkuliahan Tuhan sudah sertai, dan mereka tiba di akhir masa perkuliahan mereka. Mereka dinyatakan sudah lulus dan siap untuk diwisuda. Kelak mereka mencari pekerjaan atau melanjutkan studi mereka. Tuhan yang memberkati mereka, menjadi sukacita bagi orang tua yang bukan saja membiayai mereka, tapi membesarkan dan mendoakan mereka. Tuhan, setelah ibadah ini selesai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami dalam perjalanan. Kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami bawa hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Engkau, kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian persembahan dari Kidung Keesahan 382.
berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami? Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, Sang Sumber segala berkat, inilah kami umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan kepada-Mu. Amin. Terima kasih, tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pergilah dalam sukacita, serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni agar kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap menaruh keyakinan iman kepada Allah, bahwa Allah tetap hadir di tengah kemelut hidup yang kita alami, sehingga kita pun meyakini bahwa kita dimampukan untuk melewati kemelut kehidupan atas pertolongan dan cinta kasih-Nya semata. Pelengkap Hidup Jemaat 285, bila badai hidup menyertai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Silakan masuk dalam saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Tuhan memberkati kehidupan kita dan perjalanan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Selamat hari Minggu.